Kali ini saya tertarik ingin membahas pernyataan dari Menteri Hukum kita, Menteri Hukum pada Kabinet Merah Putih, Bang Supratman Andi Aktas, yang menyatakan bahwa persoalan RUU perampasan aset itu yang tersisa hanyalah persoalan politik. Saya coba baca berulang-ulang dari satu media online ke media online yang lain, dari satu media mainstream ke media mainstream yang lain. Ternyata secara substansi yang disebut dengan persoalan politik terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah pertama, yaitu pemerintah akan mencoba untuk mendesak dan mengusulkan kepada DPR supaya rancangan undang-undang ini menjadi program prioritas yang kemudian akan dibahas oleh mereka. Idealnya memang di tahun ini, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset ini sudah masuk di DPR dan diseriusi sebagai sebuah kebutuhan bagaimana persoalan korupsi itu salah satunya diupayakan dengan adanya undang-undang yang dinilai sebagai ikhtiar supaya para koruptor itu kapok dan tidak mengulang kejahatan mereka menggarong negara. Yang kedua yang disebut dengan persoalan politik itu adalah bagaimana pemerintah perlu berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya kekuatan politik parlemen itu adalah kekuatan politik yang sebenarnya representasi dari kekuatan partai politik yang saya kira wajah kekuatan mereka saat ini adalah di Senayan. Dua hal ini yang saya kira menjadi penting untuk saya bahas karena kalau kita bicara tentang bagaimana kekuatan politik parlemen hari ini, saya kira itu semuanya sudah solid, semuanya sudah tegak lurus dan itu terbukti. Begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah atau kebijakan apapun di negara kita, tak satu pun di antara partai politik itu yang kemudian beda satu sama yang lain, apalagi berseberangan, apalagi berkonfrontasi. Mari kita cek satu persatu. Ketika ada kenaikan PPN 12%, kita bisa cek di situ. Semua partai politik, semua kekuatan partai politik yang termanifestasi di parlemen, melalui fraksi-fraksi, semuanya setuju. Sami'na wa ata'na. Ketika ada kebijakan yang terkait dengan program makan bergizi gratis pemerintah, sekalipun banyak kritik kanan kiri, kita tahu bahwa semua kekuatan parlemen itu tidak lurus dan menjadi bagian dari kekuatan yang solid yang tidak bisa dibantah satu sama yang lain. Ataupun misalnya ketika ada revisi undang-undang TNI, sekalipun begitu banyak demonstrasi, begitu banyak kritik kanan kiri, tapi pembahasan undang-undang itu terus jalan dan semua fraksi bekerja sama, sami'na wa ata'na. Beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau kita mau agak sedikit flashback ke belakang, revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada itu kan pembahasannya dalam hitungan jam. Disahkan sekalipun batal diparipurnakan karena begitu banyak protes dan resistensi yang terjadi di mana-mana. Tapi saya melihat ketika DPR itu punya kemauan, ada satu istilah yang sering diulangkan oleh kawan-kawan misalnya, sudah kun fayakun, merem aja selesai mestinya. Ataupun kalau kita juga agak sedikit mundur ke belakang, begitu banyak keputusan-keputusan politik yang dibuat antara kepentingan politik dan pemerintah, seperti misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan pembahasannya singkat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian persoalan RUU perampasan aset itu adalah persoalan mungkin bagi kawan-kawan yang ada di parlemen ataupun di tempat yang lain, itu bukan dianggap sebagai prioritas. Padahal kalau kita mau jujur, soal undang-undang perampasan aset itu adalah satu instrumen yang membuat para koruptor itu akan takut. Karena secara prinsip yang ditakuti oleh koruptor itu adalah kekayaan mereka itu diambil. Secara prinsip koruptor itu takut kalau dia dimiskinkan. Padahal kita dengar pernyataan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto, yang saya kira beliau itu berkomitmen dan setuju bahwa para koruptor yang mengambil uang negara itu dikembalikan dan kemudian diambil alih oleh negara. Itulah yang saya kira ketika seorang Presiden Republik Indonesia menunjukkan keinginannya bagaimana seorang koruptor duitnya itu harus diambil oleh negara dan dimiskinkan, kira-kira begitu, mestinya itu harus disambut baik oleh pihak-pihak menteri ataupun pihak-pihak DPR yang saya kira ini adalah sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Secara prinsip bagi saya, rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset ini sama halnya dengan undang-undang yang lain kok yang mendesak. Sama halnya mendesak seperti undang-undang yang selalu dikebut oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalau misalnya rancangan undang-undang perampasan aset
tidak dibahas secara prioritas di tahun ini 2025, ya tentu publik akan semakin melihat bagaimana komitmen terhadap pemberantasan korupsi, terutama untuk memiskinkan para koruptor, itu kan dipertanyakan. Apalagi misalnya begitu banyak proses supremasi hukum di negara kita. Ada jual beli perkara hukum, ada mafia hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan silih berganti terjadi di depan kita. Dan pada saat yang bersamaan, itu kan selalu berulang karena memang kita itu seakan-akan tidak punya instrumen yang kemudian membuat jerah masyarakat itu sebagai instrumen yang membuat para koruptor, maksud saya, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang kemudian merugikan negara. Saya kira koruptor itu tidak takut di penjara. Kenapa? Karena bagi mereka, ya mungkin di penjara beberapa tahun, tapi karena asetnya tidak tersentuh, asetnya masih utuh, ya mereka mungkin mengkalkulasi setelah mereka keluar dari penjara. Tapi aset kekayaannya terus berlimpah dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya, secara prinsip, rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah cara bagaimana para koruptor itu dia takut untuk mengulangi tindakan-tindakannya yang merugikan negara. Oleh karena itu, ya ayolah pemerintah, ayolah DPR, mari duduk bersama rakyat yang saya kira sejak lama berkehendak supaya rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu kemudian bisa diselesaikan. Apa susahnya sih? Kan kita sering dengar partai politik bicara, anggota dewan bicara, elit-elit bicara, eksekutif bicara, menteri-menteri bicara. Betapa pentingnya koruptor itu dimiskinkan. Betapa pentingnya para pihak yang selama ini merugikan negara itu dimiskinkan dan asetnya itu diambil alih. Yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi. Yang dibutuhkan saat ini bukan retorika. Yang dibutuhkan saat ini itu bukan diskursus. Yang dibutuhkan adalah bagaimana eksekusi di lapangan supaya koruptor itu dimiskinkan, supaya kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara merampok negara itu diambil alih. Kuncinya apa? Sahkan segera rancangan undang-undang perampasan aset. Apa sih susahnya? Kalau undang-undang yang lain dianggap mendesak bisa dikebut dalam waktu sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan demi kepentingan bangsa. Ya, penyampaian Bung Adi Praitno mengingatkan kita kembali soal Perpu ya atau RUU perampasan aset, hukuman mati koruptor. Saya rasa ini banyak sekali nih yang setuju nih. Tapi ya sayangnya itu tidak dimungkinkan dilakukan di Indonesia ya. Ada HAM juga. Tapi setidaknya perampasan aset itu segera disahkan lah gitu ya. Tapi kok susah betul memiskinkan koruptor. Di Indonesia kan susah banget tuh memiskinkan koruptor. Koruptor juga nggak bakal bisa miskin di Indonesia sejauh ini ya. Apakah ada contoh koruptor yang sudah bisa dimiskinkan semiskin-miskinnya? Kalau ada silakan beritahu saya, karena saya belum pernah tahu sejauh ini. Dan penyampaian dari Bung Adi Praitno tadi panjang lebar, sudah luar biasa, lugas, jelas, dan gamblang kita mendengarkan. Dan kemudian soal kekuatan parlemen, soal ini itu, bagaimana DPR kita, Dewan Perwakilan Rakyat, yang rakyatnya meminta RUU perampasan aset disahkan tapi tak kunjung disahkan. Apa gunanya mereka jadi wakil rakyat kalau suara rakyat pun tak didengarkan dan tak diwujudkan? Kan begitu logikanya. Untuk apa koruptor ditangkap di penjara kalau tidak dimiskinkan? Bagaimana mungkin bisa membuat efek jerah kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan korupsi misalnya? Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju ke depan kalau koruptor masih saja merajalela di negeri ini? Para mafia misalnya, koruptor. Ini saya yakin sekali adanya koruptor di Indonesia sama halnya menghambat kemajuan bangsa dan negara. Karena harusnya hasil atau uang sebanyak itu misalnya dengan jumlah yang sangat fantastis bisa digunakan, dikelola oleh negara untuk kepentingan-kepentingan yang baik.
kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan-kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Ini malah dikorupsikan, memperkaya dirinya sendiri, apalagi dalam jumlah besar, jumlah yang sangat signifikan sekali. Masyarakat bahkan meyakini ini mengalir nih juga kepada pihak-pihak lain. Ya wajar dong undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan karena takut senjata makan tuan. Kan itu yang menjadi penilaian masyarakat Indonesia yang sering sekali saya baca di komentar pada video-video yang saya upload di channel ini. Tapi terlepas daripada itu teman-teman, ya mungkin saja karena HAM hak asasi manusia. Jadi seakan-akan kita berpikir ini seolah-olah koruptor ini berlindung di balik HAM. Kalau dimiskinkan atau disita asetnya misalnya, nanti nggak adil untuk anak dan istrinya. Tapi ya kalau saran dari saya, ya jangan semua disita. Misalkan si koruptor ini atau si A korupsi 100 miliar, ya udah yang 100 miliar itu aja disita, yang lainnya jangan nggak usah. Ya, itu kan harus adil juga, kan itu kan adil. Jadi nggak usah mentingin ini itulah gitu ya. Begitu saja sih dibuat sistemnya sih, saya rasa nggak jadi masalah. Lalu kemudian jangan hanya karena 1, 2, 3, sampai 10 orang, semua ratusan penduduk Indonesia jadi korban, jadi sengsara, jadi gelisah karena tak dapat pekerjaan. Ya khawatir nggak bisa mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal para pejabat korup misalnya sudah difasilitasi, bergaji dan lain-lain, tapi masih aja korupsi. Kan ini nggak adil juga buat kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita capek-capek kerja pontang-panting sana sini, kita juga hanya bisa mencukupi kebutuhan seadanya saja saat keseharian kita. Pejabat misalnya digaji, difasilitasi dan lain-lain, masih banyak yang korupsi. Yang ketahuan sudah banyak, barangkali banyak yang belum ketahuan lagi, kan kita nggak tahu. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu saya rasa belum ada sama sekali. Padahal itu terpampang jelas tuh pada sila kelima. Kan begitu. Ya tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Ya inilah Indonesia. Sebenarnya bukan Indonesia yang salah, bukan negaranya yang salah, tapi ya mungkin para pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang suka melakukan tindakan kejahatan misalnya. Kan itu yang membuat Indonesia makin kacau gitu ya. Oke lah, saya gak terlalu jauh lah ke sana panjang lebar. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah tadi ya. Silahkan dikoreksi, kita akan belajar bersama di channel ini. Tapi di sini sebelum saya akhiri, saya akan coba baca dulu bagaimana komentar teman-teman kita ya. Memiskinkan atau perampasan aset koruptor itu hanya basa-basi, sulit karena yang membuat RUU tersebut tidak bersih ya. Mengatasnamakan rakyat kalau ada kepentingan untuk mereka dan kelompok masing-masing, tidak perlu penjara bintang 5 di tengah laut dikelilingi hiu, hanya perlu undang-undang perampasan aset segera disahkan. Saya jadi khawatir setiap kali penunjukan pejabat, maka disitulah koruptor tercipta. Hampir di semua lini terjadi korupsi. Prabowo khawatir anak istri koruptor jadi korban bapaknya yang korupsi. Kalau rakyat nggak usah dikhawatirin. Apakah adil rasa khawatir presiden itu? Ngapain bernegara kalau pemimpinnya hanya khawatir pada anak istri koruptor? Ya itu yang saya katakan tadi teman-teman. Kalau koruptor disita asetnya dan lain-lain dimiskinkan, nggak adil untuk anak istrinya. Apa coba seperti itu? Jadi yang adil itu bagaimana gitu loh. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apakah adil bagi kita? Jangan hanya karena satu orang, ya yang seperti saya katakan tadi, semua jadi kena imbasnya. Gak perlulah kalau tindakan kejahatan dikasihani. Dor bila perlu ya. Kemudian jangan-jangan koruptor dan komplotan kong kali kongnya ini punya hubungan dengan politiknya, biar hasil korupsi dipakai membiayai politik juga dari parpol-parpol manapun gitu.
itu kita bisa lihat banyak oknum anggota parpol yang terlibat korupsi juga. Ya selain itu sih bergantinya bermunculan parpol ini, parpol itu tiap menjelang pemilu. Jadi apakah kita harus percaya parpol-parpol lagi karena terkesan dijadikan alat buat tujuan tertentu saja oleh segelintir orang buat berkong kali kong, mungkin demi ketamakan kekuasaan jabatan ataupun demi bisa ngakali uang negara, uang rakyat. Begitu bukannya sibuk dan fokus memikirkan rakyat dan negara. Ya kayak oknum hakim itu lantang menyidangkan koruptor, malah dia terlibat aksi suap menyuap. Pak Adi, kalau kita sebagai rakyat dengan bersama-sama menekan pemerintah untuk mengesahkan perampasan aset, itu bisa tidak Pak? Atau apakah mungkin rakyat bisa membuat undang-undang sendiri? Ya inilah, jadi masyarakat nih menilai seperti itu. Mungkin itu saja lah dari saya. Tadi kan sudah ada contoh penyampaian komentar teman-teman kita, itu sebagai acuan juga lah kepada kita bersama. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan saja. Itu saja dari saya. Salam dan sampai jumpa.